Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sanggamara dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di episode Sanggamara Podcast. Bersama saya Letda CBA Kuatiara, kita akan mengikuti kisah luar biasa seorang anggota TNI berpangkat Kopral 1 atau Koptu yang menguasai 7 bahasa asing. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, bagaimana kemampuan bahasa ini dapat membantu mendidik anak bangsa dan memberikan kontribusi positif kepada mereka atau masyarakat serta instansi TNI, mari kita simak video berikut ini. Koptu Hardius Rusman, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang dikenal memiliki kemampuan beberapa bahasa asing. Beliau merupakan seorang Babinsa Koramil 08 Gandapura Kodim 0111 Biren, jajaran Korem 011 Lilawangsa. Kemampuan dalam menguasai beberapa bahasa asing ini, Koptu Hardius turut mengajarkan dan memberikan motivasi untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya di Kabupaten Biren. Bakat Hardius dalam bahasa tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer. Ia juga menjadi mediator dalam berbagai misi perdamaian internasional, di mana kemampuan komunikasinya yang luar biasa membantu dalam menyelesaikan konflik diplomatik. Ia juga aktif dalam menyampaikan ceramah tentang pentingnya pemahaman antar budaya dan perdamaian dunia. Adapun pertama kali saya ketertarikan mempelajarin bahasa asing, yakni untuk mengetahui semua orang yang ada di dunia, terutama untuk mengetahui budaya mereka, perilaku mereka, adat istiadat mereka. Parlare italiano con tutti amici nel mondo exactamente per quando la mia stato l'Indonesia. Me gusta mucho presentar con todas personas en todos los mundos para conocerte sobre la cultura de la Indonesia. Exactamente por aquí en Indonesia tenemos muchísimas diversidades típicas. Pertama saya saat berjumpa dengan Bapak Hardius. Tentunya saat pertama kali berjumpa dengan Pak Hardius, saya merasa sangat bangga dan senang ya. Karena saya tahu Pak Hardius adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa bagi saya karena menguasai 15 bahasa. Dan saya juga belajar sangat banyak dari beliau. Hardius, karena dengan kedatangan beliau, kedatangan Bapak sangat memberikan inspirasi buat anak-anak. Terlebih dengan Bapak bercerita dengan Bapak punya kelebihan di 15 bahasa, maaf kemarin. Anak-anak sampai kagum, kok bisa Bu ya? Nah gitu. Jadi anak-anak juga responnya juga sangat luar biasa, sangat senang. Selamat datang Bapak di Sanggamara Podcast. Bagaimana kabar nih Pak? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, pertama-tama boleh Bapak perkenalkan mungkin sahabat Sanggamara di sana di rumah kenal lebih dalam sama Bapak nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardius Rusman, pangkat Kopral 1. Saya berasal dari Kodim 01 Biren. Aslinya saya orang Bengkulu. Oh, orang Bengkulu. Ya, tapi saya berdinas di Kodam Iskandar Muda lebih kurang 18 tahun. Baik Pak, kita masuk ke tema podcast kita nih ya Pak ya. Boleh diceritain sedikit nih Pak, bagaimana Bapak bisa mengembangkan dan menguasai banyak bahasa asing? Awal mulanya itu gimana tuh Pak? Ya baik, pertama-tama saya mempelajari bahasa asing itu ketertarikan dari masa kecil. Nah, sudah bakat alami. Alhamdulillah saya pelajarin bertingkat berlanjut SD, SMP, SMA. Di samping itu, dengan adanya kemajuan teknologi internet, ya, saya mengembangkan belajar saya itu melalui media sosial. Contohnya grup WhatsApp, terus Telegram, Twitter, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menguasai 9 bahasa asing. Oh, udah 9. Ya, boleh diceritain nggak tuh Pak? Bahasa apa aja sih yang Bapak kuasai 9 bahasa ini tuh apa aja? ya. Untuk bahasa asing, alhamdulillah sekarang saya menguasai 9, yaitu Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Portugis, Italia, Belanda, dan Arab. Oh, itu sebelumnya pernah ada emang ikut komunitas bahasa gitu nggak Pak? Kan kata Bapak tadi ada grup WhatsApp, Telegram, itu ada dulunya maksudnya? Iya, untuk pertama kali memang ada komunitas. Maksudnya di dalam grup WhatsApp itu ada perkumpulan orang yang tertarik sama bahasa asing. Jadi di dalam grup WhatsApp itu bukan saja orang Indonesia, tapi semua orang di seluruh dunia. Nah, jadi dengan belajar step by step, sedikit demi sedikit, insya Allah bisa menguasai.
bahasa asing. Ada kesulitan nggak Pak? Apa karena jadi hobi, jadi pengen ngulik-ngulik terus itu gimana Pak? Untuk selama ini belum ada kesulitan, karena apa namanya, berkomunikasi tiap hari. Karena kata orang kan practice make perfect. Iya. Itu artinya kita harus berbicara terus setiap hari, insya Allah bisa. Sebenarnya Pak, saya aja yang maksudnya lihat orang belajar bahasa Inggris nih. Jadi saya sempat diles-lesin tuh Pak dulu. Waktu SMA, SMP ada keinginan tuh pengen belajar bahasa Inggris, tapi udah dilesin juga masih nggak masuk. Berarti Bapak hebat banget ya, otodidak bisa sendiri. Berarti di rumah diturunin ke anak-anak juga ngomongnya bahasa Inggris? Iya, kadang-kadang belajar bahasa Inggris, tapi basic conversation in English. Belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris. Misalnya how are you, good morning, dan lain sebagainya. Dibiasain. Dibiasakan seperti itu. Karena bahasa itu ala biasa karena terbiasa. Oke nih Pak, Bapak katanya sempat viral dulu tuh mulai dari salah satu penerjemah perwakilan ATC negara-negara yang berkunjung ke Kodam IM, dipanggil Bapak Menhan, hingga sempat diundang ke stasiun TV. Boleh ceritakan nggak Pak itu kisahnya gimana? Ya. Alhamdulillah tahun 2019 kalau tidak salah kan, itu pertama kali saya dipanggil Kodam IM ya untuk mendampingin kunjungan atas militer. Waktu itu seingat saya ada 28 negara sahabat berkunjung ke Aceh. Dan saat itu saya tampil sebagai translator ya untuk mewakili Kodam IM, interpreter mewakili atas militer seluruh Indonesia. Di samping itu juga tahun berikutnya saya mendampingin Panglima Thailand datang ke Kodam IM dan saya pun alhamdulillah jadi interpreternya. Sudah itu saya dipanggil ke podcastnya Trans 7 Hitam Putih. Terus habis itu saya langsung penugasan Satgas Unifil 23O 2000 2021 di Lebanon. Masya Allah. Pengalaman yang sangat berharga nih Pak. Bapak sendiri kan domisili di Kabupaten Biren nih Pak. Dengan kemampuan ini apakah sudah ditularkan ke generasi-generasi muda di tempat Bapak? Mungkin ada yang membuat kursus seperti sekolah-sekolah dan lain sebagainya nggak Pak? Iya, terima kasih. Pertama-tama untuk di Kabupaten Biren biasanya saya misalnya ada kunjungan. Kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu ada kunjungan investor datang ke Kabupaten Biren. Terus saya ditunjuk sebagai translator. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada investor dari Perancis sama Cina. Ya, saya ditunjuk oleh Kabupaten Biren menjadi interpreter, translator. Di samping itu juga saya sebagai guest teacher. Apa tuh Pak guest teacher? Maksudnya itu datang ke sekolah-sekolah mengajarin anak-anak belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Karena kalau di Aceh ini orang tertarik sama bahasa Arab. Sedangkan bahasa lain itu jarang. Jadi kita fokuskan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, gitu. Tapi berarti dari masyarakat-masyarakat sendiri atau di sekolah-sekolahan itu banyak yang berminat atau tertarik nggak dengan Bapak mengajar di sana? Ya, menurut saya anak-anak itu tertarik. Karena mengapa? Karena bahasa asing itu kan penting bagi kita. Iya, benar-benar. Terutama bagi anak-anak. Ya. Kenapa? Karena dengan menguasai bahasa asing, terutama Inggris, kita bisa menjelajah dunia. Benar. Daerah globalisasi ini, seperti sekarang ini, kemampuan bahasa asing itu sangat perlu. Benar. Minimal bahasa Inggris lah. Nah, di samping itu bahasa lain, misalnya bahasa Arab. Kalau kita bisa bahasa Inggris, insya Allah dunia digenggam. Nah, itu yang saya terapkan sama anak-anak di sekolah sebagai motivator. Maksudnya itu sebagai penyemangat mereka untuk belajar bahasa asing. Ya, dan di saat itu banyak juga siswa-siswa yang tertarik untuk belajar bahasa asing. Terus semangat-semangat. Nah, disitulah kita tampil untuk memberikan semangat dan ilmu pengetahuan tentang bahasa asing. Benar, Pak. Karena kan bahasa asing termasuk bahasa Inggris ini bahasa internasional ya Pak. Kadang banyak pekerjaan-pekerjaan tuh yang harus mempunyai persyaratan kemampuan bahasa Inggris. Jadi Bapak benar banget kalau misalnya sekolah-sekolah itu harus ada kemampuan bahasa Inggrisnya. Betul banget nih Pak. Sejauh ini perkembangannya bagaimana nih Pak, minat dan antusias anak-anak muda yang tertarik, dan sudah berapa banyak murid yang bisa diceritakan nih sama Bapak? Ya, seperti yang saya katakan tadi kan, untuk saat ini banyak anak-anak yang suka dengan bahasa asing. Maksudnya gitu, kita datang ke sekolah mengajarin mereka, ya
insya Allah mereka tertarik dengan belajar bahasa asing. Maksudnya kita belajar bahasa asing itu tidak langsung instan, harus continuous, berkesinambungan satu sama lain. Tidak bisa bahasa itu dipaksakan. Jadi dengan belajar seperti yang kata tadi, basic conversation, belajar dari mengenal alfabet, terus grammar. Insya Allah banyak anak-anak yang tertarik belajar bahasa seperti itu awalnya. Itu advance, kita belajar peningkatan, ya, belajar berbicara. Seperti saya tadi sampaikan, khusus untuk belajar bahasa asing itu kita tidak bisa cuma belajar menulis dan menghafal grammar. Tapi kita harus bagaimana interaktif, berbicara face to face, biar aja gitu. Satu lawan satu berbicara, itu yang kita butuhkan untuk memberanikan diri dalam belajar bahasa asing. Dan itulah saya terapkan sama anak-anak sekolah. Bukan saja sekedar menulis, membaca grammar, tapi berbicara praktis. Bener Pak. Kadang nih Pak, saya aja nih kadang ada rasa nggak percaya dirinya. Kadang dengar orang ngomong bahasa Inggris tuh, oh tahu nih maksudnya apa, tapi Pak mau menjawab dan membalasnya tuh takut salah karena kan ada verb. Kalau di sekolah kan ada verb, ada grammar. Jadi fokusnya kan ke situ gitu Pak. Jadi masih ada rasa nggak percaya dirinya itu Pak. Tipsnya gimana itu Pak? Seandainya memang setiap manusia kan beda. Kan maksudnya begini, ada rasa nervous, non self confident, tidak percaya diri. Tapi itu yang saya katakan tadi, untuk pertama kali kita harus memberanikan diri berbicara. Karena kalau kita tidak berbiasa berbicara, sama kita pelajarin bahasa Indonesia, orang kampung belum itu bisa bahasa Indonesia. Karena dia kaku, tidak bisa tidak ngomong setiap hari, berbicara tiap hari. Tapi seandainya kita tiap hari berbicara, walaupun cuma 5 menit berbicara bahasa asing, insya Allah bisa. Karena pernah saya sampaikan itu, kita berbicara bahasa asing itu minimal 15 menit setiap hari. Karena setiap 15 menit vokabulari tidak bisa diingat, tapi harus diterapkan. Maksudnya itu harus berbicara kita sama orang. Karena di samping itu juga kita harus bicara sama orang asing. Kayak di grup-grup WhatsApp yang saya sebutkan tadi. Begitu ya Pak. Dengan kemampuan yang Bapak punya nih ya, yang berbagai macam bahasa ini, apa sih nih Pak? Atau target, cita-cita yang Bapak inginkan untuk kedepannya? Harapan saya dan cita-cita saya cuma satu. Saya ingin membuat generasi muda lebih maju. Maksudnya dengan media pendidikan, media bahasa asing. Mudah-mudahan dengan bahasa asing, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa yang lainnya, insya Allah generasi muda yang akan datang akan lebih maju. Pola pikirnya lebih maju. Maksudnya itu dia berkembang. Jangan fokus domestik, tapi internasional. Oke, yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk orang-orang atau generasi muda yang mungkin ingin mengembangkan kemampuan bahasa mereka? Bahasa asing. Iya, bahasa asing. Menurut saya, bagi mereka yang tertarik dengan bahasa asing, cuma satu, jangan menyerah. Jangan menyerah dan putus asa. Memang sulit, karena bahasa asing ini bakat, talent. Iya, betul Pak, betul. Karena kalau dia bukan talent, dia agak kurang mengerti. Untuk itu kita untuk melatihkan diri supaya bisa terlatih, kita harus berbicara. Jangan sekedar teori. Teori only, no action. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya kita harus berbicara setiap hari. Nah itulah kalau saya pelajaran bahasa asing itu saya terapkan juga. Pelajarannya lewat media sosial, grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu ada misalnya English, misalnya English group. Di situ ada orang asing semua. Pertama memang kita kaku untuk melafazkan, karena itu bukan bahasa kita, terutama pronunciation-nya. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit, sebulan, seminggu, insya Allah bisa. Yang pertama itu kita harus menulis, karena bahasa itu intinya menulis. Kalau dia bisa menulis, dia pasti bisa berbicara. Itu aja. Ya. Motivasi saya, ya belajarlah, jangan putus asa. Belajar setiap hari, berbicara, walaupun cuma sekedar berbicara hello, how are you today. Itu akan terus remind in our mind itu. Maksudnya ingat selalu di otak kita. Oke, baik Pak. Bapak sendiri ada keinginan nggak nih untuk mendirikan kayak sekolah bahasa yang gratis gitu Pak? Di lingkungan, apalagi di lingkungan Aceh sendiri, kebetulan sulit loh Pak untuk mencari tempat les-les Inggris, apalagi yang di daerahnya terpencil atau pelosok-pelosok gitu Pak. Keinginan ada, maksudnya untuk memajukan generasi muda. Iya betul. Tapi membutuhkan dukungan dari semua pihak. Siapa yang tidak ingin maju, ya kan? Ingin membuka sekolah gratis, itu harapan mulia, itu cita-cita mulia. Semua orang mengimpikan itu tanpa dibayar pamrih.
Itulah tugas Babinsa, itu cukup melayani masyarakat. Walaupun tanpa dibayar, dia ikhlas membantu masyarakat. Apalagi mencerdaskan generasi muda. Generasi muda itu harapan bangsa, harapan kita semua. Semakin pintar generasi muda, semakin pintar bangsa kita. Betul. Ya. Benar Pak. Semoga cita-cita yang mulia Bapak dapat terrealisasikan dengan mendirikan sekolah-sekolah bahasa gratis dan banyak orang-orang yang mendukung Bapak. Ya, Oke Pak, terima kasih kepada Pak Koptu Hardius Rusman atas waktunya dan inspirasinya. Ini adalah kisah yang luar biasa tentang bagaimana kemampuan bahasa dapat mempengaruhi positif masyarakat dan institusi TNI. Terima kasih juga kepada para pendengar kami, sahabat Sanggamara yang telah bergabung di episode ini. Itu tadi bincang-bincang yang sangat luar biasa dengan narasumber kita. Kami akan kembali dengan cerita-cerita inspiratif lainnya di podcast kami. Jangan lupa selalu dukung kami Sanggamara Podcast. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara.